Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Bait Allah merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Bait Allah adalah tempat di mana orang-orang Israel menyembah Allah yang Maha Kuasa,
yang Maha Agung. Oleh karena itu, orang harus tahu diri bagaimana memperlakukan bait Allah dan bersikap sesuai dengan norma-norma umum yang berlaku di dalam kehidupan bangsa Israel sendiri. Yesus dan para murid ketika mereka memasuki bait Allah dan mendapati orang-orang yang sedang berjualan di sana dan bermain judi di dalam bait Allah, Yesus sedikit marah. Lalu ia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini mau memberikan pelajaran kepada orang-orang pada zaman itu, supaya mereka menghormati, menghargai bait Allah sebagai tempat yang suci dan kudus. Oleh karena itu, Yesus menegaskan kepada mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Orang-orang Israel menyalahgunakan bait Allah bukan sebagai tempat untuk beribadat, tetapi sebagai sarang penyamun karena mereka melakukan bisnis perdagangan di dalam bait Allah. Itu hal pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan hal yang kedua, Yesus menyampaikan kepada para murid dan pendengarnya, supaya mereka sungguh-sungguh percaya akan segala karya Allah. Jika mereka memiliki kepercayaan yang besar, maka apa saja yang mereka lakukan dalam nama Tuhan, semuanya akan terjadi. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asalkan ia tidak bimbang hati, tetapi percaya apa saja yang dikatakannya dalam nama Allah. Dan yang ketiga, Yesus menyampaikan kepada para murid dan kepada para pendengarnya bahwa di dalam doa-doa kita yang diungkapkan dengan penuh kepercayaan yang total kepada Allah, maka doa kita akan didengarkannya. Namun sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Jadi pengampunan itu menjadi syarat utama di dalam membangun relasi komunikasi dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan suci pada hari ini mengingatkan kepada kita supaya menjadikan rumah Allah sebagai rumah doa, tempat di mana kita mau membangun relasi yang intim dengan yang ilahi. Jangan menjadikan rumah Allah sebagai rumah perbisnisan, tetapi jadikanlah dia sebagai rumah doa. Karena di dalamnya
saya dan Anda akan menemukan kedamaian yang luar biasa dari Allah sendiri. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.